David, terima kasih Bu Marini. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan materi yang cukup menarik hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, saya buka dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat ya di puasa kedua ini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, hari ini materi saya adalah tentang literasi numerasi. Saya share konten dulu ya, Bu. Ya, Pak lama. Bentar. Oh, kok lama? Ya. Sudah keluar ya Pak David ya? Sudah. Iya, sudah. Ya. Ini adalah literasi numerasi di PAUD. Nah, apa itu literasi numerasi? Mari kita simak dulu ya, satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad 21 melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat. Nah, penguasaan literasi dasar yang disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015 itu menjadi sangat penting tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga orang tua dan masyarakat. 6 literasi dasar ini yang adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya keluargaan. Nah, kali ini saya hanya membahas satu literasi saja, yaitu literasi numerasi. Bapak dan Ibu, pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat baca anak. Sebagai bagian penting dari menumbuhkan budi pekerti ya, minat baca anak perlu dipupuk sejak dini mulai dari lingkungan keluarga. Nah, minat baca yang tinggi ini didukung dengan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan terjangkau. Dengan kemampuan membaca ini pula, literasi dasar yang 6 tadi dapat dikembangkan. Bapak dan Ibu, bayangkan bila kita ke pasar membawa cukup uang tetapi tidak tahu cara berhitung. Kemudian kita juga mempunyai sebidang tanah lahan yang subur tetapi kita tidak tahu nilai tanahnya itu berapa. Jika ada yang menawar tanah itu. Di lain waktu juga ketika seorang kepala desa berpidato menyebutkan angka-angka yang bermacam-macam mulai dari jumlah anak, jumlah lulusan sampai dengan anggaran desa, tetapi kita tidak tahu dan tidak mengerti apa hubungan semua angka-angka tersebut. Ketika kita membayar pajak juga kita tidak tahu apa sih untuk apa gitu ya. Nah, semua contoh di atas itu menunjukkan sebagian kecil peran literasi numerasi yang terkait dengan pengambilan keputusan yang bijak dalam kehidupan kita. Namun, kita sering mengabaikannya. Tidak mengherankan bila kemudian kemampuan literasi numerasi di Indonesia masih belum berkembang. Ini adalah sebuah tantangan. Ya. Kemudian hasil tes PISA pada tahun 2015 itu juga terlihat bahwa hasil tes matematika yang diselenggarakan oleh PISA antara Vietnam dan Indonesia itu terpaut sangat jauh. Vietnam mendapat nilai 495,
sedangkan Indonesia mendapat nilai 387. Numerasi bukanlah sesuatu yang baru digagas, tetapi numerasi itu sudah muncul sejak tahun 1959. Ini sudah lama sekali jadi. Nah, ketika kita menguasai numerasi, kita akan memiliki kepekaan terhadap numerasi itu sendiri. Itu disebut sense of number ya, yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mampu menerapkan kepekaan tersebut, kita akan menjadi bangsa yang kuat karena mampu memelihara dan mengelola sumber daya alam dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dari segi sumber daya manusia. Ini kita bisa melihat betapa pentingnya literasi numerasi ini. Nah, kemampuan literasi numerasi ini secara khusus tidak saja berdampak bagi individu, tetapi juga terhadap masyarakat serta bangsa dan negara. Kemampuan literasi memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan individu atau masyarakat. Dengan memiliki populasi yang dapat mengaplikasikan pemahaman matematika di dalam konteks ekonomi, ini membuat kesejahteraan ekonomi akan meningkat. Pengertian dari literasi numerasi itu sendiri adalah, apa sih literasi numerasi itu? Literasi numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Juga pengetahuan dan kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, baik itu grafik, tabel, atau bagan. Lalu menggunakan interpretasi, menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Nah, apa perbedaan numerasi dan matematika? Numerasi itu tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Kalau pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Saat permasalahannya seringkali tidak terstruktur atau memiliki banyak cara penyelesaian ya kalau literasi numerasi itu. Sebagai contoh misalnya jika 40 orang bertamasya diangkut dengan minibus yang memuat 12 orang, secara matematis minibus yang dibutuhkan untuk memuat semua orang itu adalah 3,3. Jumlah itu tentu tidak masuk akal ketika dibulatkan ke bawah menjadi 3 bus, ya. Tetapi jika tempat duduk hanya boleh diduduki oleh satu orang saja, artinya 4 orang tidak mendapat tempat duduk. Oleh karena itu, jumlah minibus yang seharusnya dipesan adalah 4 buah. Nah, ini adalah sekedar contoh bahwa perlu dicermati bahwa numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum. Tetapi pembelajaran matematika itu sendiri belum tentu menumbuhkan kemampuan numerasi. Ya, jadi itu. Kemudian ruang lingkup dari literasi numerasi itu adalah merupakan bagian dari matematika. Literasi numerasi itu bersifat praktis, digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan kewarganegaraan, juga bersifat, maksudnya kalau berkaitan dengan kewarganegaraan adalah maksudnya memahami isu-isu dalam komunitas ya, profesional dalam pekerjaan juga. Kemudian bersifat rekreasi, misalnya memahami skor dalam olahraga atau permainan. Dan kultural sebagai bagian dari pengetahuan mendalam tentang budaya manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa
cakupan literasi numerasi itu sangat luas. Tidak hanya di dalam matematika, tapi juga beririsan dengan literasi yang lainnya, yang kelima tadi. Ya, misalnya tadi saya sebutkan dengan literasi kebudayaan dan kewarganegaraan. Literasi numerasi merupakan bagian dari matematika. Dalam hal komponen literasi numerasi diambil dari cakupan matematika di dalam kurikulum 2013. Ya. Nah, mengapa dan bagaimana mengimplementasikan literasi numerasi ini? Bapak dan Ibu, yang pertama ini melalui gerakan literasi di sekolah. Bagaimana nanti saya akan menjelaskan. Kemudian yang kedua diimplementasikan melalui gerakan literasi numerasi di keluarga. Yang terakhir adalah gerakan literasi numerasi di masyarakat. Nah, bagaimana gerakan literasi numerasi di sekolah itu? Sasaran utamanya adalah kita menggunakan 3 basis, yaitu yang pertama adalah basis kelas, kemudian basis budaya sekolah, dan yang ketiga adalah berbasis pada masyarakat. Yang basis kelas ini, Bapak dan Ibu, yang kita sebagai indikatornya adalah meningkatnya jumlah pelatihan guru, baik itu guru matematika atau non-matematika. Kemudian meningkatnya intensitas pemanfaatan dan penerapan numerasi dalam pembelajaran. Artinya apa? Jumlah pembelajaran matematika yang berbasis permasalahan dan pembelajaran matematika yang berbasis proyek. Kemudian meningkatnya jumlah pembelajaran matematika ini ya, dan non-matematika yang melibatkan unsur numerasi. Nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, yang kedua, yang berbasis budaya sekolah ini, indikatornya adalah meningkatnya bacaan literasi numerasi, kemudian meningkatnya jumlah kegiatan numerasi dan tersedianya dana untuk literasi numerasi, juga tersedianya tim literasi di sekolah. Ini nanti bisa kita implementasikan pada literasi di sekolah kita. Kemudian yang berbasis masyarakat, indikatornya apa? Itu yang pertama meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi numerasi di sekolah. Lalu juga meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi numerasi di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, literasi strateginya bagaimana mengimplementasikan literasi numerasi yang berbasis kelas. Ya. Nah, strateginya menggunakan numerasi lintas kurikulum, ya, numerasi cross kurikulum. Artinya itu sebuah pendekatan penerapan numerasi secara konsisten dan menyeluruh di sekolah untuk mendukung pengembangan literasi numerasi bagi setiap peserta didik. Kenyataan bahwa peserta didik seringkali tidak dapat menerapkan pengetahuan matematika mereka di bidang lain secara langsung, menunjukkan adanya suatu kebutuhan bahwa semua pendidik perlu memfasilitasi proses tersebut. Keterampilan literasi numerasi secara eksplisit diajarkan dalam matematika, tetapi peserta didik diberikan berbagai kesempatan menggunakan matematika di luar mata pelajaran matematika di berbagai situasi. Ya, paham ya Bapak Ibu ya, menggunakan keterampilan matematika lintas kurikulum memperkaya pembelajaran bidang studi yang lain, memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam pemahaman numerasi. Ini kita lihat juga penguatannya pada pelatihan guru matematika. Dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek melibatkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pada guru matematika sebaiknya banyak memberikan pelatihan-pelatihan ini kepada peserta didik.
bagaimana melibatkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya memberikan materi yang hanya secara matematis saja. Kemudian menggunakan metode yang ini metodenya boleh banyak, menggunakan metode yang bisa diterapkan untuk belajar secara real maksudnya ya. Kemudian memilih materi yang sangat bisa dipelajari pada bidang-bidang studi yang lain. Juga membuat materi yang sifatnya praktik ya untuk kegiatan real sehari-hari. Juga memodifikasi dan memberikan penilaian yang terlihat praktik dari kegiatan numerasi ini. Juga membuat bagan, tabel, dan grafik. Ini strateginya. Kemudian literasi numerasi di PAUD itu sendiri. Bapak dan Ibu, kalau di PAUD itu bisa dikembangkan melalui 6 aspek perkembangan, yaitu nilai aspek perkembangan nilai moral dan agama, kemudian bahasa, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Ini adalah 6 aspek perkembangan yang setiap hari digunakan oleh guru-guru PAUD untuk menstimulasi peserta didiknya. Jadi kalau di nilai moral agama itu kira-kira apa ya? Nah, yang terkait dengan literasi numerasi ini yaitu misalnya salah satunya saya berikan contoh yaitu mengenal waktu sholat. Berapa lama berpuasa, berapa rakaat setiap sholat. Ini harus kita benar-benar praktikkan dan menghitung bagaimana waktu sholat itu benar-benar kita terapkan. Oh, berarti 5 kali. 5 kali itu berapa? Satu kali waktu kita sholat berapa rakaat. Itu juga mengenalkan literasi numerasi di PAUD. Kemudian bahasa, membuat grafik yang disukai dan tidak disukai dalam satu kegiatan. Menggunakan bahasa ukuran. Misalnya membuat grafik hal yang disukai dan tidak disukai. Ini grafik ini adalah kegiatan literasi numerasi juga Bapak dan Ibu. Jadi misalkan anak-anak diberikan satu grafik, kemudian anak-anak menyusun sendiri makanan apa yang kamu sukai. Di situ disebutkan hanya ada beberapa contoh pilihan, kemudian anak-anak satu kelas itu menyebutkan makanan yang disukai dan tidak disukai. Kemudian menyusun membentuk grafik. Ya, itu satu contoh saja. Kemudian kegiatan yang menyangkut bidang aspek perkembangan kognitif, contohnya yaitu mengelompokkan, mencocokkan, membandingkan, menghitung, dan pemahaman posisi, dan sebagainya. Ini termasuk dalam aspek perkembangan kognitif. Lalu sosial emosional. Sosial emosional ini juga contohnya adalah berbagi dengan orang lain, menghormati kepentingan orang lain. Misalkan, ayo nak, ini ada kue, ada roti tawar, kemudian roti tawar ini kita bagi separuh kepada teman kita. Ini juga pengetahuan literasi numerasi, ya. Menghormati kepentingan orang lain. Ini juga termasuk bisa digolongkan dengan praktik literasi numerasi. Lalu fisik motorik, bagaimana dengan fisik motorik? Nah, ini bisa melalui kegiatan ini, Bu. Memperkirakan berapa kalori yang dibakar kegiatan fisik tertentu. Ini mungkin kalau sudah tingkat jenjang yang ke atas mungkin bisa menghitung berapa kalorinya, berapa yang dibakar ya. Tapi kalau di PAUD bisa dilakukan anak-anak tadi kan sudah makan sebuah telur gitu ya. Kemudian nah
telur itu kalorinya berapa, Bu Guru sebutkan. Kemudian kalau telur ini kalau kita melakukan kegiatan berlari, kita membutuhkan kalori sebanyak ini. Apakah satu telur ini bisa, nah semacam itu ya. Mungkin bisa kita contohkan seperti ini. Kemudian kegiatan yang terkait dengan aspek perkembangan seni yaitu memperkirakan ruangan yang dibutuhkan untuk menggambar proporsi yang tepat. Contohnya, ketika anak-anak menggambar, kita bisa melihat apakah anak-anak diberikan satu lembar kertas yang besar bisa menggambar sesuai dengan proporsi kertas itu. Ini juga termasuk dalam literasi numerasi. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah contoh kegiatan. Ini saya tampilkan, saya contohkan sebuah kegiatan di sekolah saya, yaitu membangun menara menggunakan tusuk gigi dan lencak. Nah, ini contohnya. Ini pembelajaran berbasis STEM pada sentra alam ya. Ini kegiatannya adalah membuat menara. Anak-anak bisa menghitung sendiri berapa jumlah tusuk gigi ketika kita menyusun menara itu hanya 2 lantai misalnya ya. Nah, ini kita anak-anak menghitung sendiri berapa jumlahnya. Oh, berarti rusuknya harus menggunakan berapa tusuk gigi gitu ya. Ini salah satu contohnya. Ini bisa kita lihat yaitu memperkirakan jumlah tusuk gigi yang digunakan sebagai penyangga membangun menara. Ini kita terapkan anak-anak literasi numerasi. Jadi kegiatan ini juga bisa membandingkan tinggi rendah dan besar kecil ruangan menara. Ini menjelaskan ke anak-anak konsep ukuran. Kemudian juga memperkirakan bentuk yang lain dari sebuah menara. Ini sebuah kreativitas yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Bagaimana? Oh, aku mau membuat menara yang seperti ini. Aku mau membuat menara yang seperti ini. Ini termasuk dalam aspek perkembangan bidang seni. Kemudian lagi contoh kegiatan yang lain pada sentra bermain peran, yaitu kegiatan bermain peran belanja ke pasar burung. Nah, ini anak-anak di sini juga mengenal bagaimana mengelola keuangan apabila berperan sebagai pedagang. Ya, bagaimana dia menjual, apakah dia menjual burung ini untung atau rugi. Nah, di situ dia bisa berliterasi numerasi. Juga misalkan berperan sebagai pembeli, bagaimana menghitung uang belanja dan sisa uang belanja. Juga berperan sebagai penjual yang dapat mengemas dengan baik dagangannya agar pembeli tertarik. Ini juga termasuk berliterasi numerasi kegiatan ini. Nah, ketika tadi saya menyebutkan di aspek perkembangan kognitif, ini juga yang termasuk dalam aspek perkembangan kognitif, yaitu mengelompokkan benda-benda misalnya yang berwarna merah. Benda-benda dalam ruangan yang berwarna merah, apa saja. Hitung jumlah benda itu. Nah, seperti itu ya. Ini juga pengetahuan tentang literasi numerasi. Mengenal bentuk geometri. Benda apa saja yang berbentuk geometri dalam satu ruangan. Dia menyebutkan benda-benda itu yang berbentuk geometri. Juga memperkirakan ukuran. Berapa ukuran tanaman ini ukur dengan beberapa balok yang disusun misalnya. Juga seperti ini Bu, ini juga contoh-contoh dalam pengetahuan literasi ya, mengukur, kemudian mana menunjukkan tinggi rendah ya, ini juga menunjukkan ukuran juga. Nah, ini bisa dilihat dibuat sebagai bagan atau sebagai grafik ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga adalah pengenalan literasi numerasi terhadap ukuran. Ini juga yang satu, yang terakhir adalah ukuran dan pola. Bagaimana mengenal pola. Lalu
bagaimana itu tadi yang saya jelaskan yang pertama tadi adalah yang gerakan literasi numerasi di kelas ya. Kemudian ini gerakan literasi numerasi di keluarga. Sasaran yang utama adalah jumlah bacaan. Kemudian kesempatan mengaplikasikan dan pelatihan yang aplikatif. Nah, jumlah bacaan ini kita terapkan pada keluarga, masing-masing keluarga. Literasi numerasi di keluarga ini bertujuan untuk melengkapi setiap anggota keluarga sehingga bergairah menerapkan kecakapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, strategi utama dalam gerakan literasi numerasi di keluarga dapat dikembangkan melalui bentuk-bentuk pembiasaan yang dilakukan secara konsisten di dalam keluarga. Nah, penguatan keterampilan para orang dewasa, yaitu orang tua atau asisten rumah tangga dan lain-lain dalam menerapkan kecakapan numerasi ini. Kemudian tersedianya sumber-sumber pendukung yang menunjang baik pembiasaan maupun keterampilan numerasi. Lalu sasaran yang kedua adalah kesempatan mengaplikasikan. Nah, ini bagi kesempatan ini bagi keluarga yaitu penguatan keterampilan para orang dewasa untuk penerapan kecakapan numerasi. Nah, di sini diharapkan orang tua atau pengasuh ini dapat mengikuti pelatihan-pelatihan ya, pelatihan untuk orang dewasa, misalnya orang tua atau asisten rumah tangga atau orang dewasa lainnya yang mengasuh mengenai kompetensi numerasi dan cara-cara memasukkan unsur numerasi dalam kegiatan mereka sehari-hari bersama anggota keluarga ya. Contohnya misalnya bagaimana membaca resep masakan atau pengukuran tiap-tiap bahan misalnya. Nah, ketika akan membuat kue atau apa atau memasak apa, nah ini anak-anak biasanya apalagi di WHF ini ya, home learning ini ya, mungkin ini kesempatan juga bagi orang tua untuk menerapkan literasi numerasi dalam keluarga. Ya, misalnya tadi membaca resep masakan, kemudian memperhatikan jarak dan waktu tempuh saat bepergian juga gitu ya. Membaca bacaan yang terkait dengan numerasi. Juga melibatkan anak dan melakukan transaksi jual beli. Misalnya ya. Kemudian membuat alat peraga numerasi yang memanfaatkan alat bahan yang tersedia. Misalnya botol-botol bekas atau tutup galon atau tutup botol yang lainnya. Kemudian melakukan permainan yang terkait numerasi, menggunakan ragam nominal, ya misalnya satu lembar uang kertas nominalnya 2.000, berarti kalau 2 koin 1.000-an bagaimana ya, seperti itu ya. 2 koin yang dengan nominal 500 berarti berapa koin gitu ya. Dengan koin 200 berapa koin gitu ya Bu ya. Jadi dengan menguatkan keterampilan para orang dewasa untuk menerima kecakapan numerasi itu sendiri. Kemudian pelatihan-pelatihan yang aplikatif, yaitu tersedianya sumber-sumber pendukung yang menunjang baik pembiasaan maupun keterampilan numerasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah pengembangan sarana penunjang. Misalnya di tangga-tangga di lantai 2 rumahnya dibuat seperti ini. Kemudian di pintu dibuat, oh ini ternyata ada ukurannya ya. Kalau dibuka seperti ini 40 derajat. Ya, dibuka seperti ini sampai 360 derajat ya, seperti itu. Jadi ini juga contoh-contoh literasi numerasi di dalam keluarga. Pemanfaatan fasilitas rumah untuk tampilan-tampilan literasi. Kemudian tersedianya fasilitas atau tampilan numerasi di ruang publik sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana gerakan literasi numerasi di masyarakat. Sasaran utamanya adalah jumlah bacaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri,
kemudian jumlah penyajian informasi dan pelatihan. Nah, Pak dan Ibu, kita lihat di sini bahwa jumlah bacaan atau penyebaran materi kampanye numerasi dalam bentuk infografis itu sebagai indikator atau strategi yang sasaran untuk gerakan literasi numerasi di masyarakat. Lalu jumlah penyajiannya, tersedia modul pelatihan dan penyuluhan berbasis numerasi. Juga pelatihan-pelatihan penulis, pelatihan staf perpus atau staf kantor yang dapat menyajikan informasi publik menggunakan data numerik secara menarik dan efektif. Ya, itu saja mungkin materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak dan Ibu silakan bertanya.